Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala penyakit dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya Firya Mutia bersama teman saya Asmaul Husna akan membahas materi di video ini yang berjudul Jarimah Zina dan Qazaf. Dalam materi ini kami akan membahas 3 topik, mulai dari pengertian zina dan qazaf, kemudian dari dasar-dasar hukum bagi pelaku zina dan qazaf, dan yang ketiga adalah jenis-jenis sanksi bagi pelaku zina dan qazaf. Topik pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian zina dan qazaf. Nah, pengertian zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi 2 unsur, yaitu yang pertama, adanya persetubuhan atau sexual intercourse antara 2 orang yang berbeda jenis kelaminnya. Yang kedua, tidak adanya keserupaan atau kekeliruan atau syubhat dalam perbuatan seks atau sex act. Kemudian lanjut ke pengertian qazaf. Qazaf dalam arti bahasa ialah ar-rami bil hajarah wa nahwiha, yang artinya melempar dengan batu atau dengan yang lainnya. Dalam istilah syara, qazaf ada 2 macam, yaitu yang pertama, ada qazaf yang diancam dengan hukuman had, dan yang kedua ada juga qazaf yang diancam dengan hukuman ta'zir. Nah, di sini saya akan bahas lebih dulu dari pengertian qazaf yang diancam dengan hukuman had. Pengertiannya adalah romi al-musan bizina au nafi nasbihi, yang artinya menuduh orang yang mushan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan arti qazaf yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah Romi bi ghairi zina au nafi nasbihi sawa'un kana min romi muhsan au ghairi muhsan, yang artinya menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun ghairu muhsan. Baik, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu dasar-dasar hukum. Dan di sini saya akan lebih memperincikan lagi dasar-dasar hukum bagi pezina. Nah, dalam Al-Quran terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Adapun juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka jika yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Riwayat Muslim dari Ubadah bin Samit. Lanjut ke dasar hukum bagi qazaf. Adapun hukuman bagi pelaku qazaf ialah sesuai dengan firman Allah
di surah An-Nur ayat keempat. Bunyi ayatnya yaitu walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samaninan jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Oleh karenanya, had atau hukuman bagi pelaku qazaf itu dibagi 2. Yang pertama, untuk budak atau hamba sahaya itu 40 kali cambuk, dan untuk yang merdeka itu 80 kali cambuk. Lanjut ke topik yang terakhir, yaitu jenis-jenis sanksi. Di sini saya akan lebih memperincikan sanksi perbuatan bagi pezina. Seseorang yang melakukan zina muhsan, sama ada lelaki atau perempuan, wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had atau rajam, yaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi yang artinya, terimalah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka, bujangan yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan orang yang telah kawin yang berzina didera 100 kali dan dirajam. Adapun seseorang yang melakukan zina bukan muhsan, sama ada lelaki atau perempuan, wajib dikenakan ke atas mereka hukuman bat 100 kali sebat atau cambuk dan dibuang ke luar negeri atau diasingkan selama 1 tahun. Kemudian lanjut ke sanksi perbuatan qazaf atau sanksi perbuatan bagi pelaku qazaf atau yang menuduh orang zina. Dalam qazaf akan hukuman pokok yaitu berupa dera atau jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup. Pelaku zina pada hakikatnya mendapat 2 hukuman, yaitu hukuman fisik atau dera dan rajam yang telah ditentukan Tuhan, dan hukuman non-fisik berupa hilangnya martabat yang bersangkutan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penuduh pun berhak mendapatkan hukuman setimpal fisik dan non-fisik. Hukuman fisik berupa dera dan jilid sebanyak 80 kali, sedangkan hukuman tambahan yang tak kalah beratnya, bahkan mungkin inilah yang terberat, yaitu tidak diterima kesaksiannya dalam segala jenis peristiwa karena ia telah berbuat bohong atau memfitnah. Hukuman non-fisik berupa hilangnya hak kesaksian bagi si penuduh sebagai hukuman terberat, sebab hukuman ini menyebabkan berubahnya martabat si penuduh dari kategori orang baik-baik menjadi orang yang dianggap kotor, jahat, dan tidak dapat dipakai menjadi saksi. Adapun pelaksanaan sanksi qazaf yang berupa jilid ini sama dengan pelaksanaan sanksi zina, hanya jumlahnya yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.